Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fi'il Qur'an hudal linasi wa bainatim minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Idil qulub wa dawaiha wal afiyatil abdani wasyifaiha. Allahumma salli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bahwa asdaqul qailin tabarukan bizikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Al-ayah wallahu ma'na bil muradi. Pada kesempatan yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman wal Islam, wabil khusus nikmat sehat wal afiyah, panjang umur. Alhamdulillah. Salat berserta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin wal muslimat, tak lupa kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, bermuasafahah, bermuazahah dalam acara wabil khusus cahaya ilmu silaman rohani yang alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Yasin. Semoga pertemuan kita ada dalam anugerah dan keberkahan daripada Allah Jalla Jalaluh. Teman-teman VTV di mana saja berada, muslimin wal muslimat yang dirahmati, yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini bisa bertemu muka dalam keadaan sehat wal afiah. Orang yang sehat tidak afiah itu tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Artinya sehat saja tapi tidak afiah, dia badannya segar bugar tapi tidak ibadah, namanya tidak afiah. Subhanallah, teman VTV di mana saja berada. Perjumpaan kali ini dalam episode yang pertama, yaitu anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas tentang 7 keutamaan dan keistimewaan surat-surat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, yang insya Allah akan dibacakan oleh santri Pondok Pesantren Darul Rahman, yaitu Neng Syifa. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat untuk membacakan suratul Yasin dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Marilah kita dengarkan dengan hati, marilah kita dengarkan dengan iman dan Islam. Semoga kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan, keberkahan daripada Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi حيذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه حيذوي القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga. Dengan nama Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia, dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an wa
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat bisa mendengar, apalagi kita mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu, yang dibacakan kalam ilahi oleh Neng Syifa. Semoga bermanfaat bagi kita, muslimin wal muslimat, teman VTV di mana saja berada. Berhubungan dengan ayat-ayat tersebut, insya Allah saya akan memaparkan daripada asbabun nuzul ayat yang diturunkan sesuai dengan ayat-ayat di dalam surat Yasin 10 ayat. Mungkin kesempatan ini tidak semua 10 ayat yang saya akan sampaikan, tapi semoga bermanfaat walaupun 1 ayat 2 ayat. Teman VTV di mana saja berada, di dalam kitab Tafsirul Yasin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin. Sebagian ulama mengatakan Yasin itu adalah artinya juga Yasin. Tetapi di dalam satu konteks para ulama mengatakan Yasin itu adalah min jumlatil ismi Muhammad, sejumlahnya daripada nama-nama baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian ulama ketika terdengar kalimat Yasin, maka di situ kita boleh mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, teman-teman VTV rahimakumullah di mana saja berada, surat Yasin ini kenapa diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh? Sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala, surat ini termasuk adalah diturunkannya di kota Mekah atau termasuk surat Al-Makiyah. Sabab diturunkannya wasababun nuzuliha innal kafaro qalu inna Muhammadan laisa baniya wala mursala bal huwa yatima Abi Thalib. Kenapa surat Yasin ini diturunkan? Karena dahulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya innal kafaro, orang-orang kafir, qalu inna Muhammadan laisa baniya, mengatakan orang kafir bahwa Muhammad itu laisa baniya, bukan nabi, wala mursala, dan juga bukan rasul katanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bal huwa yatima Abi Thalib, akan tetapi anak yatimnya Abi Thalib. Ada satu syair mengatakan rohatil ansyaru tasdu bilayalim maulidi wa barikun nur yabdu fi ma'ani amadi. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Subhanallah. Jadi sebelum Rasul dilahirkan udah 2 bulan baginda Nabi ditinggalkan oleh ayahandanya, yaitu dikatakan oleh orang kafir adalah bal huwa yatima Abi Thalib, anak yatimnya Abi Thalib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah ucapan-ucapan daripada orang-orang kafir. Maka Allah turunkan ucapan daripada orang kafir itu tidak beriman atas Nabi dan atas kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang menjadi hikmah. Dalam ilmu
nahwu dikatakan waw itu adalah waw harap qasam atau waw harap sumpah. Wa huruful qasami wahia al-waw, al-ba'u, wa ta'u. Jadi huruf qasam ini Allah bersumpah, subhanallah. Dengan huruf waw Allah bersumpah demi Al-Quran yang menjadi hikmah. Innaka la minal mursalin. Inilah satu dalil bahwa Allah menegaskan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan atau seorang rasul dari Allah Jalla Jalaluh. Maka dengan keingkaran faka'annal kafara misraini fi inkarihim, dalam keadaan seorang kafir dan berbanyak kafir inkar kepada kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW, faradallahu ta'ala qaul kafara wa anzala hadis syurah. Maka Allah menolak atas kekafiran dan ucapan tidak mengakui atas nabi dan kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Maka Allah membela seorang nabinya, Allah membela seorang rasulnya, sampai-sampai Allah menurunkan suratul Yasin ayat pertama khususnya. Teman VTV di mana saja berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang pun banyak orang yang mengaku nabi, orang yang mengaku rasul. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah kembalikan dia ke jalan yang lebih baik, dapat pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menarik daripada ucapan dan keyakinannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dengan seperti itu, wa anzala hadis syurat wa sahidat bidatihil zalil ala risalati wa nubuwatihi. Allah bersaksi demi risalah dan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Muhammad inna ankarul kafira risalataka falatagtum bidzalik. Wahai Muhammad, jangan engkau bersedih walaupun banyak orang-orang kafir tidak percaya atas kenabian dan kerasulanmu. Aku akan menjadi saksi atas kenabian dan kerasulanmu. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluh yang langsung bersaksi, innaka la minal mursalin, sesungguhnya engkau adalah utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh. Dan dalam satu riwayat lain dikatakan fala zaroma innaha surat qalbu al-Quran kama qala sallallahu. Surat Yasin, kita masuk ke dalam pembahasan surat Yasin, posisi di dalam Al-Quran sebagai posisi apa? Kata Nabi, innaha surat qalbal Quran kama qala sallallahu. Sesungguhnya suratul Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Subhanallah. Kata Nabi, inna kulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya seluruh makhluk Allah ada hatinya. Seluruh apapun ada hatinya. Hati Al-Quran adalah suratul Yasin. Jemaah FTV di mana saja berada, kita paham sekarang bahwa kalau manusia tanpa hati, subhanallah. Kalau hewan tanpa hati, subhanallah, tidak akan hidup. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Kita bahas langsung kepada hikmah daripada orang yang selalu membaca Al-Quran, khususnya yang membaca suratul Yasin. Wa man qara'aha kataballahu qira'atal Qur'an asyara marrah. Siapa orang yang membaca suratul Yasin satu kali saja, maka orang itu terhitung pahala ganjarannya dari Allah 10 kali mengkhatamkan Al-Quran, membaca suratul Yasin. Subhanallah. Ini adalah satu keberkahan yang Allah limpahkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada. Dan Rasulullah SAW berpesan, wa kama qala alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara suratul Yasin wa taha qabla yakhluqas samawati wal ardi bi alfin amin falama samitul malaikah. Dan Allah mengatakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 1000 tahun, maka Allah sudah menciptakan atau sudah membaca yang dinamakan suratul Yasin. Sebelum Allah menciptakan bumi dan isinya, termasuk kita umat baginda Nabi Muhammad SAW dan hidup di zaman akhir ini, Allah menciptakan dulu suratul Yasin 1000 tahun. Jadi lebih tua suratul Yasin tinimbang daripada bumi dan langit dan seisinya. Subhanallah.
Makanya malaikat falamma sami'tul malaikata qalu tuba li ummati Muhammad. Setelah mendengar daripada paparan tadi, malaikat mengatakan tuba li ummati Muhammad. Kebahagiaan yang sangat bahagia bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazala alaihi mahatani suratani wa tuba liman tahmilu bihima. Yang telah diturunkannya surat yang sudah dikhatamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Wa tuba liman tahmilu bihima, dan kebahagiaan bagi orang yang selalu membaca suratul Yasin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan penegaskan Nabi Muhammad SAW dalam satu hadisnya, inna ahlal jannata la yukarruna sayyan minal qur'ani ila toha wal yasin wasyuratur rahman. Di dalam surga yang dibaca hanya 3 surat. Yang pertama adalah suratul Yasin, yang kedua adalah suratul Ar-Rahman, yang ketiga ada suratul Toha. Dan siapa orang yang membaca suratul Yasin di malam Jumat, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang yang sedang syakaratul maut, dia duduk di depan atau di belakang atau di kepalanya membacakan suratul Yasin, orang yang lagi syakaratul maut, maka akan Allah permudah syakaratul mautnya. Dan malaikat akan turun dari langit ke muka bumi ini. Yang pertama, malaikat menyaksikan daripada mayit tersebut dalam sakaratul maut, dan terus malaikat menyaksikan mayit tersebut dalam acara dikafani, dimandikan, dan dalam acara disolatkan, dan sampai malaikat mengikuti daripada mayit itu dikebumikan atau dikuburkan. Subhanallah, dengan keagungan suratul Yasin kita baca setiap malam Jumat ataupun malam-malam yang lain, sepertiga malam setelah kita melaksanakan ibadah salatul malam atau qiyamul lail, salat tahajudnya, salat istikharahnya, dan salat hajatnya, salat taubatnya yang kita lakukan di malam hari. Setelah itu kita membaca suratul Yasin dengan hati dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menjadikan mamluun birahmah, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mungkin kalau saya bahas semuanya waktunya tidak cukup, tetapi semoga kita bisa merealisasikan, mengaplikasikan, kita bisa membaca suratul Yasin walaupun 1 ayat 1 hari, ataupun setiap malam kita baca, atau setiap malam Jumat saja kita baca, insyaallah wa tashhadu arzuluhum bima kanu yaksibun, itu akan menjadi saksi kita di yaumil qiyamah. Teman-teman PTV di mana saja berada, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya doakan semoga seluruh teman-teman PTV di mana saja berada diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari khususiyah yang melanda penyakit seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke kalau Indonesia, yang dinamakan COVID-19. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdoa kepada Allah dengan wasilah suratul Yasin, maka kita akan dijauhkan dengan penyakit tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita dengarkan muhasabah daripada penutupan di acara Cahaya Ilmu ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.